Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang mat iwad. Sebelumnya mohon maaf karena kelas kita jadi kelas online. Baik. Mat iwad. Oke, mat artinya panjang, iwad artinya pengganti. Jadi apa namanya? Ini terjadi karena nanti fathah tain digantikan dengan mat seperti mat tabi'i kalau kita baca. Nah, kapan ini terjadi? Terjadinya ada beberapa sebab. Nah, jadi yang pertama kalau ada fathah tain, ya fathah tain ya Bu ya, yang seperti ini bertemu dengan alif, kemudian diikuti dengan wakof. Jadi setelah fathah tain dan alif itu kemudian berhenti. Jadi ada tanda berhenti. Nah, kemudian yang kedua, huruf hamzah yang berharokat fathah tain meskipun tidak diikuti alif. Nah, cara bacanya gimana? Dipanjangkan dua harokat sama persis dengan mat tabi'i. Nah, oke. Untuk memperjelas, jadi ini ya Bu ya, saya ini kan. Nah, jadi ada tiga tadi ya, tiga sebab. Dua tapi sebenarnya dua aja, tapi di sini saya jabarkan menjadi tiga. Yang pertama, ketika ada fathah tain, kemudian belakangnya ini diikuti alif, terus ada wakof. Nah, contohnya ini. Kan auta dan tulisannya Bu ya. Karena ada fathah tain diikuti alif dibacanya dan ada wakof di belakangnya, dibacanya bukan auta dan tapi auta danya dua harokat. Auta Nah, kemudian yang ini sama juga. Jadi danya dua harokat. Jadi fathah tain ini seolah-olah digantikan dengan fathah saja, bukan fathah tain. Jadi sujada gitu. Terus yang ini juga bukan libasan tetapi libasa. Nah, seperti itu. Jadi libasa, nanti kita akan praktekkan di dalam surat. Mudah ya Bu ya. Jadi ini intinya libasan karena ada alif jadi libasa. Ini tadi sujadan karena ada fathah tain. Maaf ini agak blur. Aduh sebentar Bu. Nah, ada fathah tain diikuti dengan alif, bukan sujadan tapi dibacanya sujada. Yang ini juga autada. Nah, jadi tadi syaratnya fathah tain diikuti dengan alif. Nah, yang kedua adalah ketika ada hamzah yang berharokat fathah tain. Jadi hanya fathah tain aja, hamzah berharokat fathah tain tanpa diikuti alif. Ini spesial huruf hamzah karena hamzah saudaraan sama alif kan sama ya Bu ya. Nah, jadi fathah tain kemudian diikuti dengan wakof. Nah, dia berhentinya caranya sama dengan yang tadi fathah tain diikuti alif. Contoh, jadi ini bukan dibaca gara-gara hamzahnya tidak ada alifnya, tapi spesial huruf hamzah meskipun tanpa alif dia dibaca sama hukumnya mat iwad. Jadi a-nya dua harokat. Ma-nya kemarin ayo ibu masih ingat nggak ini hukumnya mat apa ini? Mat wajib ya. Ma-nya berarti 4 harokat, a-nya 2 harokat. Jadi yang depan ini mat wajib karena ketemu hamzah, yang ini adalah mat iwad dibacanya. Jadi ma-nya 4 harokat, a-nya 2 harokat. Sama dengan ini. Wanisa, a-nya juga 2 harokat meskipun tanpa hamzah. Lagi-lagi karena spesial huruf hamzah saja. Tapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang fathah tain dan tidak berlaku untuk hamzah yang kasroh tain atau dhammah tain. Contohnya misalnya seperti ini. Syai'in, bukan kemudian ibu baca syai'i, bukan. Tapi ini kita baca syai' karena tidak berlaku mat iwad. Syai' ya, bukan syai'i. Mentang-mentang yang depannya tadi wanisa'a, ini terus syai'i, bukan. Tapi ini syai'. Jadi in tidak berlaku mat iwad karena tadi hanya berlaku pada hamzah yang harokatnya fathah tain atau an. Nah, sama dengan ini. Belakangnya misalnya dhammah tain juga tidak berlaku mat iwad. Ini bukan syai'u tapi syai' sama ya. Jadi hanya berlaku pada hamzah yang berharokat fathah tain.
Nah, kemudian yang terakhir adalah mad iwad yang terjadi karena fathah tain ketemu alif juga, tapi alif yang berupa ya. Nah, jadi kan tadi fathah tain, yang ini tadi ketemu alif beneran bentuknya ini. Tapi ada juga yang alif berupa ya, seperti ini Bu, ya kosongan ya, nggak ada titiknya dua. Kalau ada titiknya dua memang ya asli ya. Ini disebutnya adalah alif maksuroh. Alif maksuroh itu alif yang berupa ya. Jadi dia berfungsi seperti alif tapi bentuknya kayak ya kosongan ya Bu ya. Kayak kapal kalau Ibu ingat ya. Nah, jadi alif maksuroh, alif yang berupa ya. Jadi kalau ada fathah tain diikuti alif maksuroh, maka dia dibaca mad iwad. Contoh ini. Tuan, ya kan Bu? Tidak diikuti alif, tapi diikuti alif yang berupa ya ini tadi, alif maksuroh. Jadi dibacanya tua, wanya 2 harokat. Bukan tu, itu bukan, tapi wannya tetap dibaca mad iwad gara-gara fathah tain diikuti dengan alif maksuroh. Tua tuh ya, sama dengan ini huda misalnya seperti itu. Jadi dia dibaca alif dibaca dengan huda 2 harokat, dibaca seperti mad iwad karena memang mad iwad ya. Jadi tadi disebabkan karena 3 ya Bu ya, Ibu. Nah, yang pertama tadi karena fathah tain ketemu dengan alif, kemudian hamzah khusus spesial yang berharokat fathah tain meskipun tidak diikuti alif. Yang ketiga adalah fathah tain diikuti dengan alif maksuroh atau alif yang berupa ya kosongan tanpa titik. Nah, kita sekarang akan melihat contohnya di 2 surah. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 22. Jadi Ibu coba buka surah Al-Baqarah ayat 22. Sebentar saya sambil buka. Lupa tadi belum dibuka, maaf ya Ibu. Al-Baqarah ayat 22. Nah, oke, surah Al-Baqarah ayat 22. Nah, itu kan ada yang ini, alladzi ja'ala lakumul arda. Nah, ini yang contoh tadi yang hamzah fathah tain ya Bu ya. Jadi nih was-samaa bina. Kalau saya matiin gini di sini jadi apa? Bina itu. Jadi a-nya 2 harokat karena tadi hamzah yang berharokat fathah tain meskipun tanpa diikuti alif. Beda cerita dengan misal saya matiin di sini. Minus sama ini, saya matiin di yang ini. Sama yang ini. Nah, misal saya matiin di aduh sebentar nih Bu, kok malah jadi blur. Misalnya, waduh tambah blur lagi, sebentar. Oh ya, sudah. Nah, jadi yang ini minas sama i, kalau saya matiin di sini dibacanya minas sama. Mati di sini karena nih bukan fathah tain, ma ya Bu ya. Nah, ini kenapa HP saya jadi blur gini? Nah, udah bening lagi ya Bu ya. Minas sama yang depan ini kok mau mati di sini sama biasa karena dia bukan hamzah fathah tain. Nah, tapi beda cerita dengan kalau Ibu berhenti di sini di ma, apa ini dibacanya? Minas sama ima a-nya 2 harokat kalau mau berhenti di sini karena ini berupa hamzah fathah tain ya Bu ya. Di sini dan di sini beda. Terus satu lagi, ini yang contoh tadi Bu ya, sama dengan misalnya mana lagi ya, kita berhenti di kita ya bina tadi minas sama ima kalau berhenti. Tapi kok lanjut ya biasa, apa tanwin ketemu fa hukumnya apa Bu? Ikhfa. Jadi minas sama ima fa akhraja. Kalau lanjut, kalau berhenti meskipun nanti Bu lanjut lagi kan diulang karena misal nggak kuat nafas gitu ya. Oke, yang kedua kita lihat di surah Al-Insan. Di surah Al-Insan ayat 76. Surah Al-Insan ayat 76. Nah, untuk contoh mad iwad yang lain. Ini kenapa HP saya blur ini? Apa minta ganti? Sebentar Bu. Aduh sebentar. Nah, sudah. Nah, jadi nih misalnya. Aduh sebentar kok tetap nggak kelihatan. Sebentar, saya pakai pulpen biar ibu-ibu mudah melihat. Jadi misalnya ini. Ini yang al-mursalat. Sama aja al-mursalat aja Bu contohnya ya. Ganti bukan surah Al-Insan. Maaf ya Bu. Ini
Al-Mursalat ayat surah ke-77. Nah, udah bening. Jadi contohnya ini yang mudah. Al-Insan juga sama banyak ya Bu ini. Wal mursalati urfa. Fa-nya 2 harokat karena dia fathah tain. Ini ada fathah tain diikuti dengan alif. Ayat kedua juga sama. Fal asifati asfa. Fa-nya juga 2 harokat. Fathah tain alif. Wan nasyirati nashra. Ro-nya juga 2 fathah tain alif. Banyak ya Bu. Ayat berikutnya juga sama. Fal fariqati farqa. 2 harokat. Farqa. Fathah tain diikuti alif. Fal mulqiyati dzikra. Fathah tain. Ini ada fathah tain diikuti alif. 2 harokat lagi. Mat iwad lagi. Uzran au nuzra. Fathah tain diikuti alif. Nah, ini jajar-jajar nih banyak mat iwadnya. Nah, itu contoh-contoh mat iwad. Nah, ada pengecualian untuk mat iwad, yaitu untuk huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang seperti ini ya Bu ya. Tak marbutoh yang berharakat fathah tain, jadi dia tidak dibaca, kan mentang-mentang hamzah fathah tain kan dibaca berarti kalau jangan-jangan tak marbutoh juga gitu. Tidak, jadi dia hanya berlaku pada hamzah fathah tain, tidak berlaku pada tak marbutoh. Jadi misalnya ini ada nakhirotan, ibu bacanya nakhiroh aja, bukan kayak ikut-ikutan kayak hamzah. Jadi ya udah biasa, ibu mah udah tahu insyaallah ya yang tak marbutoh. Oke. Ibu sudah paham mudah-mudahan ya Bu. Amin. Nah ini rangkumannya. Nanti saya kirim fotonya deh ke ibu-ibu juga. Nah terus sekarang tugas. Tugasnya adalah ibu mencari 3 hukum mat iwad. Tapi 3 hukum itu memenuhi 3 unsur yang tadi ya. Ada hamzah bertemu alif, fathah tain bertemu alif, hamzah fathah tain, sama fathah tain bertemu dengan alif maqsurah di surah Maryam sama surah yang lain ya Bu, surah Maryam dan surah yang lain. Aduh belum saya tulis, pokoknya bebas. Tapi yang ada fathah tainnya contohnya di Maryam, soalnya di sana agak banyak. Nah yang lain-lain Ibu bebas nyari di Al-Quran ya. Cari 3 hukum mat iwad. Nanti kita bahas saat kita ketemu. Gak tahu ketemu kapan lagi, mudah-mudahan coronanya segera reda. Oke, ini ibu-ibu materi untuk hari ini Selasa 17 Maret 2020. Selamat belajar ibu-ibu, terima kasih banyak. Nanti mungkin kalau sempat ibu-ibu nggak pusing, saya akan tambahkan 1 materinya lagi. Mudah-mudahan cukup jelas ya ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.